Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai pembelajaran kooperatif. Tapi pertama-tama perkenalkan anggota dari kelompok 2 terlebih dahulu. Yang pertama ada Muhammad Mukorobin, yang kedua ada saya, Yusvita, yang ketiga ada Narista, yang keempat ada Badia Isni, yang kelima ada Sica Adistia, yang keenam ada Ria Dwi Ramasari. Nah, untuk materi pembelajaran kooperatif ini, apa aja sih yang akan kita bahas? Yang pertama ada definisi pembelajaran kooperatif, ada ciri pembelajaran kooperatif, unsur pembelajaran kooperatif, tujuan pembelajaran kooperatif, prinsip pembelajaran kooperatif, langkah pembelajaran kooperatif, kelebihan pembelajaran kooperatif, dan kekurangan pembelajaran kooperatif. Nah, untuk selanjutnya ini ada definisi pembelajaran kooperatif. Pembelajaran kooperatif berasal dari kata cooperative and learning, yang berarti bekerja dan belajar. Menurut Jensen, pembelajaran kooperatif ini mengerjakan sesuatu bersama-sama dengan saling membantu satu sama lain sebagai satu tim untuk mencapai tujuan bersama. Lalu menurut Robert E. Schlesien, pembelajaran di mana peserta didik bekerja dalam kelompok kecil untuk saling membantu satu sama lain dalam mempelajari bahan ajar. Maka dapat disimpulkan bahwa pembelajaran kooperatif sebagai suatu sikap siswa atau perilaku bersama dalam bekerja antara sesama dalam struktur kerjasama yang teratur dalam kelompok. Nah, untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Saudari Narista, dipersilahkan. Terima kasih, Ayu. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai ciri pembelajaran kooperatif. Seperti yang kita ketahui, ada beberapa ciri dari pembelajaran kooperatif. Yang pertama adalah kelompok dibentuk dengan siswa berkemampuan tinggi, sedang, dan rendah, atau biasa disebut dengan heterogen. Jadi dalam sebuah kelompok biasanya akan berisi dari berbagai kemampuan, bukan hanya dari berbagai kemampuan, tetapi juga dari berbagai latar belakang seperti ras, suku, agama, ataupun gender. Yang kedua adalah siswa dalam kelompok sehidup semati, yaitu dalam sebuah kelompok memiliki tujuan yang sama dan bertujuan untuk menyelesaikan tujuan tersebut. Yang ketiga ada siswa melihat anggota mempunyai tujuan yang sama, seperti dalam unsur yang kedua tadi, setiap kelompok memiliki tujuan yang sama dan setiap anggota memiliki kontribusi untuk mewujudkan tujuan tersebut. Yang keempat ada pembagian tugas dan tanggung jawab yang merata. Dan yang kelima ada evaluasi diberikan kepada semua pihak. Evaluasi dalam kelompok bukan hanya evaluasi untuk dalam satuan kelompok tersebut, tetapi juga dalam individu-individu di kelompok tersebut. Yang keenam ada berbagi kepemimpinan dan keterampilan untuk bekerja sama. Dan yang terakhir ada meminta pertanggungjawaban individual terhadap tugas yang diberikan. Selanjutnya ada unsur-unsur pembelajaran kooperatif, yaitu ada interaksi antar sesama. Dalam sebuah kelompok diperlukan sebuah interaksi agar kelompok tersebut dapat berjalan dan mencapai tujuan dari kelompok tersebut. Yang kedua ada ketergantungan positif antar individu, yaitu dalam penyelesaian tugas kelompok tergantung pada upaya masing-masing dari anggota kelompok untuk menyelesaikan tugas karena memerlukan kerjasama yang baik dari anggota kelompok untuk menyelesaikan tugas dari setiap anggota kelompok. Yang ketiga ada tanggung jawab secara individu, yaitu setiap anggota tim harus bertanggung jawab atas tugas yang diberikan dan melakukan yang terbaik untuk keberhasilan kelompok. Yang keempat ada tatap muka dalam proses pembelajaran. Dibutuhkan interaksi dalam kelompok agar memberikan pengalaman berharga bagi setiap anggota tim untuk bekerja sama, menghargai perbedaan, membangun kedekatan masing-masing anggota, dan saling mengatasi kelemahan. Dan yang kelima, ada komunikasi antar anggota kelompok. Dibutuhkan komunikasi dalam sebuah kelompok untuk dapat berbicara dan mendengarkan, serta dapat mengutarakan pendapat. Dan yang terakhir ada evaluasi pembelajaran kelompok.
tentu dibutuhkan evaluasi apakah dalam kelompok tersebut sudah berjalan dengan baik, apakah tujuannya sudah tercapai, dan apakah setiap individu dalam sebuah kelompok dapat berkontribusi dalam kelompoknya. Begitu pemaparan materi dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Nah, materi yang selanjutnya yaitu ada tujuan pembelajaran kooperatif. Nah, di sini ada 3 tujuan dari pembelajaran kooperatif itu sendiri. Yang pertama ada pencapaian hasil belajar, yang kedua ada penerimaan terhadap perbedaan individu, dan yang ketiga ada pengembangan keterampilan sosial. Nah, tujuan pembelajaran kooperatif pada pencapaian hasil belajar ini, karena model pembelajaran kooperatif ini sendiri itu unggul di dalam membantu peserta didik untuk memahami konsep yang sedikit sulit gitu. Nah, para ahli sendiri juga sudah menunjukkan bahwa model ini bisa meningkatkan peserta didik pada pelajaran akademik gitu. Kenapa bisa begitu? Karena kan pada model pembelajaran ini kita kan sebagai siswa dipertemukan oleh individu satu dan yang lain gitu kan. Nah, dengan begitu mereka akan bertemu dengan banyak perspektif yang berbeda-beda gitu. Setiap individu pasti kan punya cara menangkap sebuah materi itu yang berbeda-beda. Nah, dengan cara seperti itu nanti setiap peserta didik tuh bisa mengerti, oh jadi dia pemahamannya seperti ini gitu. Sedangkan saya seperti ini gitu. Nah, yang lainnya seperti itu gitu. Nanti jadi dengan terkumpulnya pengetahuan akan perbedaan itu, nanti dia jadi bisa menyimpulkan gitu. Oh ternyata tuh materinya yang seperti ini loh gitu. Maksud materinya itu seperti ini gitu. Nah, untuk yang kedua, penerimaan terhadap perbedaan individu gitu. Pada pembelajaran kooperatif ini kan memberikan peluang kepada siswa yang berbeda baik latar belakang maupun kondisi untuk saling bekerja sama, bergantung satu sama lain, terus juga belajar bersama, menghargai satu sama lain di dalam tugas kelompoknya itu gitu. Karena kan ya itu tadi pada pembelajaran kooperatif itu kan setiap individu itu digabungkan di dalam satu kelompok gitu kan, diberi kelompok-kelompok seperti itu. Nah, dengan begitu mereka akan bertemu dengan orang-orang yang punya latar belakang yang berbeda dari peserta didik itu, dan dia juga punya kebiasaan yang berbeda dan cara menangkap sebuah materi yang berbeda. Di situ mereka dilatih untuk menghargai orang-orang lain yang berbeda dari dia. Jadi peserta didik itu diajarkan untuk lebih menghargai gitu. Jadi tidak memaksakan kehendak gitu, dan belajar untuk lebih mentoleransi orang lain seperti itu. Nah, yang ketiga ada pengembangan keterampilan sosial. Nah, pada tujuan ini gitu, untuk mengajarkan peserta didik itu membutuhkan gitu. Jadi tujuan dari pengembangan keterampilan sosial ini untuk mengajarkan peserta didik mengenai keterampilan kerja sama di dalam sebuah kolaborasi kelompok atau kolaborasi individu gitu. Nah, keterampilan ini tuh penting banget ya buat masa depan peserta didik gitu. Jadi karena ketika sudah masuk dunia kerja gitu atau dunia kampus seperti itu, mereka kan akan membutuhkan orang lain gitu, harus saling bergantung satu sama lain gitu, dan pasti akan sering berada di dalam sebuah kelompok gitu. Jadi kenapa pembelajaran kooperatif ini ada ya untuk melatih peserta didik itu supaya terbiasa berkelompok dan bertanggung jawab dalam sebuah kelompok seperti itu. Nah, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Materi selanjutnya yaitu mengenai prinsip pembelajaran kooperatif. Yang pertama itu ada positive independence atau ketergantungan positif. Artinya yaitu adanya saling ketergantungan positif, yakni anggota kelompok menyadari pentingnya kerjasama dalam mencapai tujuan. Nah, di dalam suatu pembelajaran kelompok itu, suatu keberhasilan dalam menyelesaikan tugas tergantung pada usaha setiap anggota. Maka perlu membagi tugas sesuai dengan tujuan kelompok tersebut agar tercipta sebuah kelompok yang efektif. Lalu prinsip yang kedua yaitu face-to-face interaction atau interaksi tatap muka. Artinya, antar anggota saling berinteraksi dengan saling berpandangan. Dengan interaksi, maka dapat saling memberi informasi dan komunikasi akan terjadi lebih nyaman dan efektif jika dilakukan secara langsung atau face-to-face.
Yang ketiga yaitu individual accountability. Artinya setiap anggota kelompok harus belajar aktif, memberi kontribusi untuk mencapai keberhasilan kelompok. Lalu selanjutnya ada use of collaborative or social skill, artinya harus menggunakan keterampilan bekerja sama dan bersosialisasi. Nah, agar peserta didik mampu berkolaborasi, maka perlu adanya bimbingan dari pendidik atau guru. Yang selanjutnya group processing, artinya siswa perlu menilai bagaimana mereka bekerja secara efektif. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Sebelumnya mohon maaf karena saya off cam ya. Untuk selanjutnya ada langkah-langkah pembelajaran kooperatif. Yang pertama itu ada fase 1, yaitu menyampaikan tujuan dan motivasi peserta didik. Tingkah laku gurunya yaitu guru menyampaikan semua tujuan pembelajaran yang ingin dicapai pada pelajaran tersebut dan memotivasi peserta didik belajar. Yang fase 2, menyajikan informasi. Tingkah laku guru yaitu guru menyajikan informasi kepada peserta didik dengan jalan demonstrasi atau lewat bahan bacaan. Fase 3 yaitu mengorganisasikan peserta didik ke dalam kelompok kooperatif. Tingkah laku guru yaitu guru menjelaskan kepada peserta didik bagaimana caranya membentuk kelompok belajar dan membantu setiap kelompok agar melakukan transisi secara efisien. Fase 4 yaitu membimbing kelompok bekerja dan belajar. Tingkah laku guru yaitu guru membimbing kelompok belajar pada saat mereka mengerjakan tugas mereka. Selanjutnya fase 5, evaluasi. Tingkah laku guru yaitu guru mengevaluasi hasil belajar tentang materi yang telah dipelajari atau masing-masing kelompok mempresentasikan hasil kerjanya. Dan yang terakhir fase 6 yaitu memberikan penghargaan. Tingkah laku guru adalah guru mencari cara untuk menghargai baik upaya maupun hasil bekerja individu dan kelompok. Untuk materi selanjutnya, saya persilakan ke teman saya. Oke, untuk pembelajaran kooperatif tentu ada kelebihan dan kekurangan ya. Nah, di sini yang pertama yaitu ketergantungan yang positif tadi, yang beberapa slide sudah dijelaskan bahwa jangan sampai antar siswa ini punya toxic relation, dalam artian ketergantungan yang jelek. Sebagai contoh, pada saat ada tugas PR, teman yang satu sangat rajin mengerjakan, sedangkan teman yang lainnya cuma menyontek seperti itu. Padahal yang bagian kooperatif ini adalah kolaborasi, bekerja sama untuk saling mengisi jawaban tersebut seperti itu. Nah, kemudian yang kedua yaitu adanya pengakuan dalam respon perbedaan individu, di mana biasanya di sekolah itu kita dibedakan oleh pendidik atau guru kita. Yang pintar itu diberikan pengajaran yang baik, sedangkan yang kurang itu diacuhkan seperti itu. Tapi kalau kita memiliki konsep pembelajaran kooperatif ini, tentu murid itu setara semua. Jadi yang kurang itu juga mendapatkan mendapatkan full pengajaran, sedangkan yang pintar juga mendapatkan full pengajaran seperti itu. Kemudian yang ketiga yaitu siswa dilibatkan dalam perencanaan dan pengelolaan kelas. Nah, biasanya guru itu kan menentukan pengelolaan sendiri pada saat SMP, SD ataupun SMA seperti itu ya. Tapi kemudian kita melihat di perkuliahan itu kerjasama antara murid dan guru, yaitu pada saat di awal yaitu kontrak perkuliahan seperti itu. Nah, kemudian yang selanjutnya, kalau sudah memiliki kontrak itu tentu suasana kelas itu bisa rileks dan menyenangkan ya. Dan kemudian kedekatan dari rileks dan menyenangkan tadi akan muncul dengan pendidik, antar pendidik maupun dengan guru itu sendiri. Kemudian yang terakhir yaitu memiliki banyak kesempatan mengekspresikan pengalaman emosi yang menyenangkan. Nah, dari siswa-siswa yang telah merdeka tadi, siswa tidak takut untuk diajukan oleh guru, maka siswa akan berani untuk melakukan kolaborasi antar temannya ataupun bertanya kepada guru untuk proses pembelajaran seperti itu. Kemudian yang terakhir yaitu mengenai kekurangan pembelajaran kooperatif. Nah,
di sini bahwa pendidik harus mempersiapkan pembelajaran secara matang. Nah, matang di sini adalah dari bahan-bahannya, kemudian tenaga dari pendidik itu sendiri, kemudian pikiran dan waktu. Apakah dalam satu pertemuan itu dikerjakan pembelajaran kooperatif, apakah akan berjalan dengan efektif atau tidak, seperti itu ya. Kemudian yang kedua yaitu dukungan fasilitas A dan B yang memadai. Sebagai contoh, kita melakukan pembelajaran kerjasama, itu menonton film bahasa Inggris, tapi tidak ada alat dan fasilitas, tentu pembelajaran kooperatif ini tidak akan berjalan. Kemudian yang ketiga yaitu mengenai topik yang melebar saat menjelaskan. Tentu pada saat proses pembelajaran kadang terjadi pertanyaan-pertanyaan yang membuat fokus ini menyebar. Nah, itulah yang menjadi kelemahan pembelajaran kooperatif. Mungkin itu saja dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Nah, berikut tadi penjelasan mengenai pembelajaran kooperatif menurut kelompok 2. Terima kasih untuk anggota kelompok 2 yang sudah menjelaskan materi mengenai pembelajaran kooperatif. Dan semoga penjelasan tadi dapat menambah pengetahuan untuk kita semua. Dan kami kelompok 2 meminta maaf apabila terdapat kesalahan kata selama penyampaian materi tadi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.